Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik mahasiswa di mata kuliah kita di Kimia Nutrisi Ternak. Jadi pada minggu pertama ini kita tidak akan memulai materi pertama kita, tapi saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau yang lebih dikenal dengan RPS. Nah, RPS ini nantinya akan berisi tentang mengenai capaian pembelajaran lulusan. Jadi selama mata kuliah dia ambil, nanti diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan seperti apa, sikap seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke slide kita yang pertama. Baiklah, di slide kita yang pertama, ini ada judulnya, itu ada pembelajaran semester, mata kuliah biokimia nutrisi, program studi peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Masuk ke slide kedua, itu ada deskripsi mata kuliah, di mana ilmu biokimia nutrisi ini merupakan bagian dari kelompok ilmu nutrisi dan teknologi pakan ternak, di mana penerapan ilmu ini pada bidang nutrisi dan pakan ternak berfokus pada pemahaman tentang proses metabolisme nutrisi itu meliputi air, vitamin, karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, di sini juga akan dibahas tentang peranan enzim dan koenzim dalam proses metabolisme. Nah, bagaimana konsep bioenergetika dalam proses metabolisme nutrisi. Itu diskusi mata kuliahnya. Selanjutnya, ya, dasar pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Anggriawan NTP SPT MSc, di mana capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari kuliah ini ada 4 poin penting, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Mana sikap meliputi atau menunjuk sikap bertanggung jawab, mengenai sikap apresiatif, keterampilan umumnya mampu menunjukkan kerja materi bermutu dan terukur, keterampilan khusus mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi komunikasi, dan yang terakhir pengetahuan menguasai pengetahuan tentang ilmu proses biokimia, dan terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep biokimia nutrisi dalam memahami ilmu lanjutan dan berkaitan dengan ternak sesuai dengan perkembangan iptek peternakan. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan memasuki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, ada 2 poin penting di dalam CPMK, yaitu memahami dan menjelaskan proses metabolisme yang meliputi anabolisme dan katabolisme. Nah, diagramnya meliputi protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Dalam kerjanya, peranan enzim dalam tubuh, setelah konsep bioenergetika di dalam tubuh. Yang kedua adalah menginternalisasi sikap ilmiah bertanggung jawab, mandiri, dan peduli lingkungan melalui kajian aplikasi konsep green chemistry dalam proses industri kimia yang terkait sektor. Itu ya. Oke. Nah, terus apa sih yang akan kita bahas pada minggu-minggunya, Pak? Nah, jadi kita akan membahas setiap minggunya berdasarkan materi-materi ini dengan pencapaian-pencapaian yang telah kita tentukan sebelumnya. Baiklah, yang pertama pada minggu pertama yaitu kontrak kuliah atau penyampaian RPS. Nah, RPS ini nantinya dapat kalian download di aplikasi e-learning yang telah kami upload sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot, Pak saya nggak perlu dicatat. Nanti tinggal di download saja karena sudah disediakan. Oke, nah diharapkan dari masing-masing mata kuliah ini mahasiswa mampu memenuhi atau mendapatkan kemampuan yang diharapkan. Jadi selama mata kuliah berlangsung, kalian ada target-targetnya. Juga kalian akan diketahui kira-kira minggu depan kita ngapain nih, ada tes nggak, dan sebagainya ya. Nah, dengan kalian mengetahui RPS ini, setidak-tidaknya kalian mengetahui dan bisa belajar secara mandiri. Seperti itu poinnya ya. Oke, baiklah. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pembahasan bahan kajian materi dan kemampuan yang diharapkan dari materi-materi yang diberikan nantinya. Seperti yang kita ketahui, minggu pertama saya akan melakukan penyampaian RPS.
minggu ini kita lakukan itu. Selanjutnya pada minggu kedua, ketiga dan keempat kita akan membahas mengenai fungsi fisiologis air dan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh serta konsep dan peranan bioenergetika dalam tubuh. Nah, pada 3 minggu ini kita akan melakukan kuliah dan diskusi yang mana diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi fisiologis air dan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan selanjutnya mampu menjelaskan tentang peranan ATP, oksidasi biologi, rantai respirasi, dan fosforilisasi oksidatif, konsep bioenergetika pada ternak ruminansia dan ternak unggas. Oke, selanjutnya pada minggu kelima kita akan membahas mengenai metabolisme protein, asam, dan asam amino dalam tubuh. Yang mana di dalam bentuk pembelajaran yang kita lakukan yaitu kuliah dan diskusi kelompok. Nah, dari diskusi kelompok ini, mahasiswa akan membuat paparan mengenai metabolisme protein itu sendiri. Nah, diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami proses metabolisme protein dan asam amino. Selanjutnya pada minggu ke-7 dan ke-8 kita akan mempelajari mengenai makna fisiologis dan metabolisme karbohidrat. Nah, yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang glikolisis dan oksidasi fosfat, metabolisme glikogen, gluconeogenesis, dan pengontrolan kadar gula darah, lintasan pektasa fosfat, dan lintasan lain dalam metabolisme heksosa. Nah, di sini kita akan melakukan kuliah dan project based learning. Nah, project based learning ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kreativitas dalam menyiapkan artikel terkait peranan karbohidrat. Jadi kalian akan buat artikel dan makalah berdasarkan project based. Ada sebuah project yang akan kita kerjakan seperti itu. Jadi nanti akan ada sebuah project bersama dosen pengampu mata kuliah itu saya. Nah, nantinya kita akan melakukan sebuah pekerjaan mengenai yang berhubungan dengan fisiologis metabolisme karbohidrat. Oke, selanjutnya pada minggu 9 akan dilakukan ujian tengah semester. Selanjutnya pada minggu ke-10, ke-11 itu kita akan mempelajari tentang fisiologis metabolisme lipid, di mana diharapkan nantinya mampu menjelaskan tentang biosintesa asam lemak dan berhubungan dengan oksidasi, metabolisme asid gliserol, penyangkutan dan penyimpanan lipid serta sintesisnya. Selanjutnya kita akan membahas pada minggu ke-12 yaitu struktur fungsi konsep kerja enzim. Nah, di sini nantinya diharapkan mahasiswa mampu memahami fungsi dan konsep kerja enzim. Sama halnya pada minggu ke-13 dan 14. Kita akan membahas mengenai mineral dan vitamin dalam metabolisme tubuh. Sehingga nantinya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami struktur dan fungsi mineral dan vitamin dalam metabolisme tubuh. Nah, selama berapa minggu setelah pasca TS ini, untuk pelajaran yang akan kita lakukan yaitu kuliah diskusi dan evaluasi seperti itu. Nah, pada minggu ke-15 kita akan melakukan namanya ujian akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan kalian dapat membaca RPS yang telah saya upload di learning sehingga nantinya kalian dapat belajar secara mandiri. Jadi setiap pertemuan nantinya kalian tidak hanya mendapatkan informasi dari saya, tapi juga kalian mencari informasi sehingga nanti ketika kita melakukan sebuah diskusi akan benar-benar hidup seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Tetap semangat, jangan menyerah untuk hidup yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.